Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Asrama tentara di Ganting, Padang Timur terbakar. Bantuan rumah rusak berat akibat gempa Februari 2022 belum tuntas. Bantuan rumah rusak berat bagi korban gempa Februari 2022 lalu hingga kini belum selesai 100%. Namun pembangunannya masih terus berlanjut. Berdasarkan data dari BPBD Pasaman Barat, rumah rusak berat berjumlah lebih dari 800 unit dan telah selesai dibangun hampir 100%. Namun yang telah diserahkan ke korban bencana dan ditempati baru mencapai 60%. Awalnya, pendataan rumah rusak berat berjumlah lebih dari 1.000 unit. Namun setelah diverifikasi berkali-kali, jumlahnya menyusut menjadi 844 unit. BPBD Pasaman Barat menargetkan pembangunan rumah rusak berat selesai pada bulan Juli tahun ini. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan rusak berat, itu kita sudah mengintervensi hampir 100%, sekitar 98% dari total 844 unit. Rusak berat kita anggaran dari dana DSP, BNPB sebanyak 550 juta per unit. Insya Allah kita target selesai di bulan Juli. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pasaman Barat, Asri Hamdi, bantuan rumah rusak sedang baru akan dibangun setelah bantuan rumah rusak berat selesai dikerjakan. Yang rusak sedang dengan jumlah 1.172 unit. Kemudian untuk progres pelaksanaannya kita masih menunggu rusak berat selesai atau berprogres di BPBD, karena yang rusak sedang ini dilaksanakan setelah yang rusak berat itu selesai. Sumber dana bantuan rumah rusak berat bersumber dari dana BNPB. Sedangkan rumah rusak sedang bersumber dari dana pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lambannya penanganan bantuan ini disebabkan oleh data yang tidak valid, sehingga bantuan yang diberikan pun tak lancar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dari Polres Pariaman, dari Narkoba Polres Pariaman, tadi kami melakukan. Anggota tim Mata Elang Satres Narkoba Polres Pariaman menggerebek sebuah rumah di Toboh Kampung Dalam Pariaman pada Senin malam. Di tempat ini, polisi menangkap 3 pemakai sekaligus pengedar daun ganja kering. 3 pria dewasa yang bernama Dedet, Yakub, dan Pramanda tak bisa berkutik dan berkilah karena polisi menemukan barang bukti daun ganja kering yang sedang dikonsumsi dan sebagian lagi siap untuk diedarkan. Untuk mengetahui dari mana barang haram itu diperoleh, polisi mengembangkan kasusnya dan menangkap seorang lagi pengedar ganja yang bernama Erwin. Erwin ditangkap di daerah Kalampayan, Sungai Limau, juga dengan barang bukti ganja siap edar. Dari keempat tersangka ini, polisi menyita 11 paket ganja yang dibungkus kertas maupun yang telah dilinting, sejumlah uang yang disinyalir dari hasil penjualan, serta 3 buah telepon genggam. Penangkapan para tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan perbuatan tersangka yang kerap mengonsumsi ganja di rumah, yang terasnya dijadikan warung minuman. Memang terjadi keresahan di daerah tersebut, yang mana ada sebuah rumah tersebut merupakan warung minuman yang ada di teras, yang digunakan aktivitas dia untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Jadi kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh tersangka tersebut. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,
para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Ratusan masyarakat adat Kinali Pasaman Barat berunjuk rasa di depan kantor sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit pada Selasa pagi. Awalnya mereka diadang di pintu gerbang kantor. Namun setelah diprotes, akhirnya massa diperbolehkan masuk ke dalam areal perkantoran dengan membawa spanduk yang berisi tuntutan dan pengeras suara. Masyarakat melakukan orasi di halaman kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat meminta manajemen perusahaan agar menyerahkan 20% lahan kepada masyarakat adat Kinali dari 7.000 hektar yang dikuasai perusahaan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2024. Perwakilan masyarakat kemudian melakukan dialog dengan pihak perusahaan untuk membahas tuntutan itu. Namun dalam mediasi belum ditemukan titik temu. Menurut Ali Bakri, Ketua Koperasi Masyarakat Adat Kinali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana izin usaha perkebunan diterbitkan, disitulah 20% harus dikeluarkan. Yang mana ini adalah pemerintah Republik Indonesia, keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa 20% minimal dari lahan yang diusahakan wajib direalisasikan. Ini sudah keluar SK-nya. Maka masyarakat dengan adanya SK ini, masyarakat ke sini sudah menunggu 1 bulan, tidak ada menyampaikan ke arah realisasi hak mereka yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurut manajer perusahaan, mereka telah bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera untuk mitra pembangunan plasma dalam pemenuhan 20%, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, kami bertahan dengan posisi kami juga, dan kami berbadan hukum dan telah bekerja sama dengan Koperasi KSMKS dalam mitra dalam pembangunan plasma gitu. Jadi kami ada wewenang juga untuk di sini, dan kami ada wewenang juga atau difasilitasi untuk berusaha juga di sini gitu. Kalau pada dasarnya intinya perusahaan telah bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera ya untuk mitra pembangunan plasma untuk memenuhi 20% tersebut. Karena tidak dicapai kesepakatan, masyarakat memilih bertahan di depan kantor perusahaan. Jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masyarakat adat Kinali. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.